But Allah had other plans for me. Had the right to make the other side feel our pain. An art, very difficult art. You need to make him betray his own people. He asked me, would you work for us? To collaborate with Israel is the most shameful thing. The first day handling him was the first day of the end of my career. We called him the Green Prince. My father was the top Hamas leader in the West Bank. He had no clue what I was doing. It's like recruiting the son of the Israeli Prime Minister. Deep in my heart, I was really terrified. You're a target, and you can get killed anytime. I was on my own. He was in a real trouble. I start to realize that people are dying because of this lie. This is a big game. No one else knows about you. You will start to lose your sense of reality. He's not just a source. He was there for us all the time. That kind of bond is impossible to break. Qaeda immediately issued a death sentence for him. Go underground, don't come back, ever. I am not who you think I am. You know, when Hamas choose in Gaza Strip to use children as human shields, there is nothing left to say. Even Israel asked civilians to evacuate, and Hamas forced them to stay. Do you believe that Jesus is working in the Middle East and the most darkest places? Salam sobatku. Tahukah kalian siapa Mossab Hasan Yosef? Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah kisahnya. Mossab Hasan Yosef adalah putra dari seorang anggota parlemen West Bank terkemuka bernama Sheikh Hasan Yosef, yakni pendiri organisasi ekstremis bernama Hamas. Mossab Hasan Yosef menyatakan pertobatannya menjadi Kristen dalam sebuah wawancara dengan Haaretz, surat kabar Israel. Dia berdoa agar keluarganya akan membuka mata kepada Yesus. Dia menyatakan kasih kepada musuhnya dan mengatakan bahwa pertobatan Muslim menjadi Kristen adalah satu-satunya jalan agar dia memperoleh damai. Yosef, yang merupakan putra pertama dari pemimpin Hamas, mengatakan awal pertobatannya menjadi Kristen datang di Yerusalem beberapa tahun yang lalu ketika dirinya diundang untuk belajar mengenai iman. Dia telah bertobat beberapa tahun lalu tetapi tidak memberitahu ayahnya. Ungkapnya, selama bertahun-tahun saya membantu ayah saya memimpin Hamas. Beliau tidak tahu saya telah bertobat. Beliau hanya tahu bahwa saya memiliki teman orang Kristen, katanya pada Haaretz. Karena saya belajar Kristen dari Islam, yang mana tidak ada yang benar jika kamu mempelajari Kristen dari Islam. Dan ketika saya belajar Alkitab ayat demi ayat, saya yakin bahwa kitab ini benar dari Tuhan. Dan firman Tuhan adalah benar, jadi saya mulai melihat dengan cara yang berbeda. Meski sebenarnya sulit untuk saya mengatakan bahwa Islam itu salah. Di dalam kemanusiaan, katanya orang Islam dibenarkan membunuh orang lain dengan mengatasnamakan Tuhan. Dalam kesaksiannya, penulis Son of Hamas ini mengungkapkan pemikirannya mengenai dampak Hamas pada kondisi Israel saat ini, tentang hubungan Arab dengan orang Yahudi. Selanjutnya, Hamas tidak peduli tentang hidup rakyat Palestina. Mereka tidak peduli tentang hidup rakyat Israel atau Amerika. Mereka bahkan tidak peduli tentang hidupnya sendiri. Mereka menganggap bahwa mati demi ideologi sebagai cara untuk beribadah. Sangat yakin bahwa di mata semua orang, saya adalah seorang pengkhianat. Saya melanggar semua garis merah di dalam masyarakat saya. Hanya satu yang tidak, yaitu Mossab adalah anak dari Sheikh Hasan Yosef, pendiri dan pemimpin dari kelompok ekstremis Palestina, Hamas. Dan seperti yang diungkap dalam bukunya Son of Hamas, dia menjadi mata-mata teratas dalam keamanan internal Israel. The Sin Bear. I've seen miracles. This is a sign from him. But in the Middle East, yes, he is working. And I was like, nobody can believe that the son of Sheikh Hasan Yosef, one of the founders of Muslim Brotherhood and Hamas, will come to Christ. I cannot believe it. It's like a dream for me.